Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana kabar? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah ini pertemuan kita yang ke-5. Kita sudah melewati beberapa pertemuan 1 sampai 4 kemarin yang menjelaskan terkait dengan kayak semacam memberi pemahaman awal bagaimana lembaga dan instrumen keuangan syariah. Baik, di sesi yang kelima ini kita akan membahas tentang bank umum syariah, suatu lembaga yang saya pikir teman-teman tidak awam lagi dan pasti selalu berinteraksi dengan lembaga tersebut. Ya, bank umum syariah, kalau kita mau kasih contoh, siapa yang paling tahu di kota Ambon ini ada berapa bank umum syariah? Bank umum syariah di kota Ambon saja. Bank Syariah Indonesia, Bank Muamalah. Jadi di Ambon kita kurang lebih baru memiliki 2 bank syariah, itu Bank BSI dan Bank Muamalah. Dari total kurang lebih kalau data baru dari OJK itu kurang lebih ada 14 atau 15 bank syariah. Jadi pertemuan hari ini kita akan membahas tentang bank syariah yang mana nanti harapannya adalah teman-teman bisa paham dan mengerti bagaimana fungsi dari adanya bank syariah, kemudian bagaimana perkembangan bank syariah sehingga di era sekarang ini sudah mulai berkembang mampu bersaing dengan bank-bank yang konvensional. Baik, sebelum kita masuk ke materi ini, saya ingin melihat tanggapan kalian. Di pertemuan yang keempat, kita membahas tentang lembaga keuangan syariah secara umum dengan macam-macam jenisnya. Ada yang bisa kasih pendapat lembaga-lembaga apa saja yang jenis lembaga-lembaga apa yang ada di Indonesia selain yang akan kita pelajari sekarang? Terserah, baik yang bersifat filantropi atau yang punya semacam profit oriented selain bank umum syariah. Itu bincang ya? Oke, pegadaian syariah. Asuransi syariah itu jenis lembaga yang lain. Kemudian kalau teman-teman bayar yang bersifat filantropi, bayar zakat, infak dan lain-lain. Basnas ya sebagai lembaga yang berskala nasional. Oke. Jadi kalau secara pengajian lembaga keuangan terbagi 2 ya, lembaga dengan sifatnya perbankan, kemudian ada yang non perbankan. Yang perbankan nanti kita masuk di sini adalah bank umum syariah. Di samping 2 perbankan yang lain ada unit syariah dan ada juga bank BPS, kepanjangannya Bank Perekonomian Rakyat Syariah. Jadi BPS itu 3 kali ganti nama ya. Pertama Bank Perekonomian Rakyat, ganti nama lagi jadi Bank Wilayah Rakyat Syariah, ganti lagi undang-undang terbaru Bank Perekonomian Rakyat Syariah. Oke, sebelum kita lanjut materi, Pak izin absen sebentar. Oke, Darawat Jamudin, Wahyu Babat, Dewisna, Amin Lewis, apa ya? Apa? Ayu Astuti, Anissa Kuwayo, Suratmin. Oke ya, langsung aja kita masuk ke pertemuan yang kelima. Jadi pertama saya sendiri tadi sudah saya jelaskan bahwa memiliki banyak contoh lembaga keuangan. Yang paling familiar dengan kita pasti BSI, kemudian Bank Muamalah. Itu adalah yang paling familiar. Kemudian undang-undang yang menjadi landasan berdirinya bank syariah itu adalah undang-undang tahun nomor 21 tahun 2028 tentang bank syariah. Yang kemudian menjadi kelemahan kita adalah bank syariah ini sangat belum mempunyai landasan terbaru yang ini kemudian menghambat perbankan syariah untuk bisa menyaingi bank konvensional lainnya. Jadi apa fungsi dari bank syariah? Kenapa disebut sebagai lembaga mediasi? Menghimpun dana. Oke. Itu baru sisi satunya. Sisi satunya lagi, ini bukan yang pegang ya. Kalau menghimpun dana kan berarti sebagai pihak nasabahnya. Nah, kalau yang disebutnya apa fungsinya? Menyalurkan dana. Ini pada masyarakat dulu nih. Masyarakat yang membutuhkan. Terus kali masyarakat ya membutuhkan dana. Jadi fungsi intermediasi di sini adalah mengumpulkan uang dari nasabah yang punya kelebihan dana, kemudian dioperasikan untuk diberikan kepada mereka yang kekurangan dana. Itu adalah fungsi dari lembaga intermediasi. Saya di sini ingin berbagi kelompok. Silakan bisa dibagi kelompoknya menjadi 2. Kita akan diskusikan satu hal penting yang 2 tim ini adalah tim yang posisinya sebagai kelompok dan yang bersifat sebagai kota.
Oke, Pak, ambil pegangan sini ya. Jadi sisi apa ini? Roh, sisi. Oke, kasusnya adalah lembaga keuangan dalam hal ini Bank Umum Syariah, dia punya peranan yang bisa kita katakan sangat banyak sekali. Saking banyaknya adalah dia mengambil sebagian peranan dari lembaga-lembaga yang lain. Ya misalnya Berlimas, yang mana itu adalah biasanya produknya asuransi syariah, kemudian mengumpulkan zakat misalnya, dan itu adalah aktivitasnya lembaga zakat dan lain-lain. Nah, yang pro, perlukah itu dilakukan dengan aktivitas-aktivitas yang ada? Yang kontra, apakah itu semua tidak perlu dilakukan? Artinya bank bisa fokus sebagai pengundang saja dan mengabaikan aktivitas yang lain untuk diberikan kepada lembaga keuangan yang lain. Oke, ada yang mau berikan pendapat? Terima kasih. Oke, Ya, terima kasih teman-teman yang diberikan. Terkait dengan pernyataan yang disampaikan oleh Pak Hussein, saya berharap saya lebih menghitung atas pernyataan yang tadi disampaikan. Maksudnya ya, sebagai bank syariah dia harus terkait dalam pengelolaan dan zakat infak sedekah dan lain-lain. Karena mengacu kepada tabel saya sendiri. Ya, di upaya utama dari bank syariah adalah keluar dari zona yang disebut sebagai misalnya sistem kapitalis yang lebih fokus kepada keuntungan yang bersifat kembali. Maka salah satu bentuk daripada yang tersebut, misalnya bank syariah harus membuat sistem bukan fokus kepada pembagian keuntungan telah, tapi dengan berhasil. Nah, kemudian terkait dengan pengelolaan dana Islam ya, seperti dari zakat infak dan sedekah itu tidak hanya tergantung pada organisasi kecil, tapi bukan peran dari bank syariah itu sendiri sebagai lembaga keuangan. Oke, terima kasih sekali. Kemudian ini dari sisi pro yang kontra, ada mau kasih pendapat? Anda tim kontra ya misalnya, dimana tim lembaga keuangan syariah ini dia lebih baik fokus ke fokus ke tabungan, deposito yang itu aja. Karena kalau dari company sendiri, Bapak, saya kasih contoh misalnya BSI Bapak ya, dimana BSI ini kan ternyata peminatnya nasabahnya banyak, tapi ternyata fokus untuk menarik minat dari nasabah masih sedikit. Salah satunya kan ATM-nya di sini masih jarang bergerak ya. Jadi menurut pendapat kami dari tim kontra ini bahwa lebih baik untuk bank syariah difokuskan dulu. Kalau mungkin nanti bisa lagi membuka program-program selanjutnya yang bisa bersaing dengan bank konvensional. Oke. Baik, terima kasih tim kontra dan tim pros. Baik, betul sekali bahwa semuanya punya kelebihan dan kekurangan. Tapi yang menjadi menarik itu adalah perlu teman-teman ketahui BSU sebagai Bank Umum Syariah ya, walaupun ada template syariahnya, tapi jangan lupakan bahwa itu juga merupakan bank untuk semua kalangan. Jadi bukan hanya orang muslim saja yang bisa menjadi nasabah atas Bank Umum Syariah, tapi juga yang muslim pun diberi kesempatan yang sama untuk bisa menjadi nasabah Bank Umum Syariah. Baik, terima kasih. Kita lanjut untuk review kuliah hari ini. Silakan teman-teman bisa masuk ke link berikut. Kita akan main quiz singkat, quiz yang sedikit memberikan gambaran pada teman-teman terkait dengan kuliah kita pada hari ini. Mana? Oh ya, saya linknya ini. Bisa? Bisa ya? Oh, ada punya. Nomor 1 jadi 2. Oke. Lain? Sampai lain? Bisa? Mulai? Oke, lihat 1, 2, 3. Pertanyaan yang pertama. Rekan saya dapat berkontribusi pada semua? Oke. Yang kedua adalah dan D, semua benar. Oke, ada yang masuk jawab A, ada yang masuk jawab D, ada yang jawab C. Pertanyaan pertama ya, pertanyaan kedua. Oke, mantap. Baik, jadi proses penilaian saya harus melalui izin ya, oke, baik. Mungkin dokter ya, teman beliau ini adalah untuk saudara Aiman. Oke, dan teman-teman kita masih punya banyak quiz di beberapa teman depan. Saja pertanyaan kita hari ini. Sebelum masuk ada pertanyaan.
Tidak ya? Terima kasih jika ada pertanyaan. Saya ingin kembali tugas kita ya. Kita punya tugas yang perlu teman-teman kerjakan dan harus segera ditentukan di pertemuan yang berikutnya. Jadi terima kasih untuk kehadiran dan partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.